dekade FDLH, udah 10 tahun berdiri forum ini. Jadi benar spesial banget kita dikasih gelar semua. Hai Casters, kembali lagi bersama kita. Nah, aku Claresta sebagai host pada hari ini dan juga partner aku Shifra yang akan hari ini menemani kalian menjadi host di segmen Starcast. Nah, Sifra, kan di sini di depan kita udah ada bintang tamu nih. Cantik Kira-kira banget ya. dari kayaknya charming banget ya dari auranya ya. Betul. Kita kira-kira dari mana nih? Jadi kali ini di segmen Starcast kita mengundang salah satu bintang tamu yang cantik sekali dari FDLH. Ya, nih teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi FDLH. Iya, kayaknya namanya itu sering banget kita dengar ya, dan juga tuh nggak jauh dengan kata-kata lingkungan nih. Kayak kita langsung tanya aja Kita nggak sih? perkenalan dulu Perkenalan dong. dulu nih kayaknya sama bintang tamunya nih. Oke, halo Casters. Perkenalkan, aku Lenora dari Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2025. Nah, jadi kita sekarang lagi bersama Lenora sebagai Duta Lingkungan Hidup ya. Oke, kita lanjut aja nanya-nanya nih. Iya ya, kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Kak Lenora ya. Oke. Kayak kita tanya dari mana dulu nih, Sifra? Lenora ini kan join FDLH ya. Iya, bener. FDLH itu kira-kira forum yang gimana sih, Kak? Oke, jadi FDLH yaitu Forum Duta Lingkungan Hidup itu adalah sebuah forum yang dimana menjadi wadah bagi para anak-anak muda yang peduli peduli lingkungan dan ingin menjadi inspirasi bagi teman-teman dan orang-orang sekitarnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita, begitu. Jadi menyangkut soal lingkungan lah ya, terhadap kepedulian kita. Nah, Kak Lenora pastikan kalau misalnya FDLH ada seleksinya dong. Ya. Nah, kira-kira gimana sih selama masa-masa seleksi? Kak Lenora tuh gimana? Oke, ini aku ceritakan Iya, dari awal banget. Oke, jadi awalnya itu dari bulan Februari itu aku ngikutin seleksi tertulis sama wawancara. Jadi situ total kemarin itu pesertanya kurang lebih 300. Aku lupa berapa persisnya, 300-an peserta di situ kita ngikutin seleksi tertulis, kita pokoknya tentang lingkungan lah itu seleksinya. Baru habis itu ada wawancara, kita ketemu dengan juri-juri di depan kita, terus kita harus jawab pertanyaan dari juri-jurinya di situ. Baru kita sampai malam banget, itu dari pagi sampai malam kita nungguin sampai pengumuman. Dan habis itu gituannya aku lolos kan 40 besar jadi semifinalis. Terus kita ngikutin rangkaian kegiatan latihan itu kayaknya kemarin berapa ya? 2 minggu kah kalau nggak salah. Itu kita latihan untuk closing koreografi, baru kita fokusin ke malam bakat. Jadi di Sivas itu kita ada malam inaugurasi namanya, kita nunjukin bakat-bakat kita dikelompokin jadi beberapa kelompok, itu sesuai bakat-bakat, ada tari tradisional, ada modern dance, ada yang vokal group, ada juga yang puisi gitu. Baru kita pokoknya fokusin ke latihan malam bakat itu, baru nanti kita di malam inaugurasi kita dipotong lagi menjadi 24 besar, itu jadi finalis, itu sudah fix menjadi dutanya, tapi harus mengikuti rangkaian kegiatan lagi selama 3 bulan. Wow, Itu kita setiap hari latihan koreografi, latihan catwalk, latihan buat speech, sama buat motion jadi kita ada Q&A-nya gitu. Baru ada karantinanya, baru bulan final deh. Itu berarti dari bulan Februari untuk ke malam inaugurasi kira-kira sekitar 2 minggu. Waktu seleksi tertulis wawancara itu dikasih materi nggak sih dari pihak forum? Iya, dikasih kisi-kisinya, udah dikasih kan, kita ada di grupnya, kita kayak kasih kisi-kisinya, kita belajar, baru ya. Tapi pas wawancara itu sebenarnya kayak agak deg-degan, karena kalau denger dari orang-orang yang sudah wawancara tuh katanya kayak suka-suka jurinya gitu, nanya apa, jadi kayak gak ketebak, jadi nggak ya, di luar materinya, jadi kayak suka-suka jurinya aja gitu ditanyainnya gitu. Pertanyaannya banyak nggak di seleksi tertulis itu? Jadi kayak soal ujian sekolah atau gimana? Jujur seleksi tertulisnya gampang karena kayak bener persis di kisi-kisinya. Baru
Kita kemarin online juga, nggak pakai kertas, kita pakai online, GoFund, iya. Tapi bener diliatin sama Iya. kakaknya, nggak boleh nyontek gitu-gitu. Iya, iya. Jadi yang ada di kisi-kisi itu benar-benar semuanya keluar ya Iya. untuk teks tertulisnya. Nah, ini Kalenora kira-kira ada tips nggak nih untuk teman-teman ya yang nonton video ini siapa tahu mau menjadi generasi selanjutnya untuk FDLH. Nah, kira-kira apa sih Kak tipsnya dari Kalenora? Mungkin dari cara belajarnya atau apa persiapannya nih? Oke, kalau dari aku, yang pastinya harus belajar banyak tentang lingkungan ya, karena ini kan Iya, tentang lingkungan betul, fokusnya. betul. Nah, tapi nggak cuma itu, kita harus ngembangin diri kita sendiri juga. Yang namanya jadi duta itu harus punya 4B. 4B itu Apa kan tuh? brain, beauty, behavior, dan brave. Jadi kita dari brain itu harus punya wawasan yang luas, baru juga beauty, itu nggak harus tentang cantik, nggak harus Iya. cantik, pokoknya harus punya aura yang positif, yang Yes. bisa orang-orang tuh tertarik gitu sama kita biar bisa ikut Betul, betul. terinspirasi. Baru behavior-nya juga itu paling penting, karena buat apa cantik, pinter, tapi kalau nggak beretika kan kan Betul sia-sia. sekali. Baru brave harus berani melangkah ke luar zona nyaman Zona kita. nyaman. Betul, berarti ini kata-kata hari ini ya guys. Buat apa cantik kalau misalnya nggak punya etika? Ini kita Iya. langsung aja nih buat kata-kata hari ini ya. Jadi itu tips dari Kalenora sendiri tuh belajarnya kayak apakah ada persiapan yang sangat matang banget nih atau sebenarnya ikut duta ini cuman iseng doang atau gimana? Aku cerita dikit ya. Aku sebenarnya udah dari dari tahun lalu itu disuruh ikut mama buat ikut ini kan. Tapi aku nggak mau karena kayaknya bukan passionku gitu loh. Terus kayak aduh ngelihat orang duta tuh kayak bukan aku banget deh kayaknya. Iya. Jadinya sampai tahun tahun lalu tuh kebetulan teman-temanku banyak yang ikut kan, banyak yang lolos Yes. jadi finalis juga. Terus kayak sebenarnya pengen juga sih kayak pengen bisa kayak gitu kan. Akhirnya sampai tahun ini udahlah coba aja karena disuruh mama lagi. Nah, untuk persiapannya sebenarnya nggak banyak. Aku bener-bener belajarnya cuma dari kisi-kisi yang dikasih kakaknya. Gitu. Jadi ya aku fokusin belajar dari kisi-kisi itu doang. Berarti nggak expect gitu ya Kak kalau misalnya bakal lolos? Iya, karena kayak aku udah minder duluan kan. Udah bagi kan seleksi itu 300 orang, bayangin Banyak tuh kayak banget itu ya. minder duluan sih. 300 orang. Nah, berarti 300 tadi ke 40, habis dari Iya. 40 ke 24. Betul. Nah, kayaknya nih Kak, kan dilihat dari masa karantina dan juga persiapan tuh sekitar 3 bulanan ya untuk ke malam ini ya, Grand final. grand final. Itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Nah, pastinya kan kalian orangnya selama 3 bulan tuh masih sekolah, Iya. punya eskul juga kan di Iya. sekolah. Nah, kira-kira ini kan pasti kalian orang bakal ke distract nggak nih? Jujur iya, karena kita latihan tuh kan setiap hari banget, cuma liburnya di hari Minggu, dan itu pun latihannya bisa dari malam, bisa dari sore, dari jam 4, jam 3, dan selesainya tuh bisa paling lama jam 10. Nah, apalagi kan kayak besoknya langsung sekolah tuh kayak capek gitu kan ya. Tapi kalau dari aku tipsnya, kalau misalnya lagi sekolah, ya fokusin fokusin sekolah gitu, kayak ada tugas harus diselesain. Jadi pas sorenya tuh bisa fokus latihan aja, nggak perlu pusingin tentang tugas-tugas lagi, itu dari aku sih. Iya, Berarti jadi manajemen waktu itu penting Iya, banget penting ya. banget. untuk kalian orang sendiri tuh baru ngerti manajemen waktu pada saat itu atau Sudah sudah dari lama gitu kan namanya ngatur waktu tuh gak gampang ya Iya. sebenarnya. harus dari Apalagi awal kita kelihatan kalian orangnya sangat aktif nih ya di sekolah nih ya. Kan ikut ekskul-ekskul juga kayak modern dance sering gitu. tampil juga sih Iya, ya. pasti kan nggak mungkin nih, nggak bisa bagi waktu. Nah, gimana tuh kalian Nora? Kalau jadi aku juga kayak agak shock gitu ya, ternyata secapek ini Iya. latihannya sampai malam, tapi ya udah jalanin aja, enjoy aja. Terus ya kalau lagi sekolah, ya udah, ya benar-benar fokusin sekolah dulu. Jadi pas sudah sorenya, ya bisa nggak perlu pusingin tentang sekolah lagi gitu. Oke, oke, oke. Nah, apalagi nih kira-kira Sifra? Kayaknya kita harus ngupas tuntas gini ya tentang FDLH. Iya, kira-kira tuh tugas FDLH tuh ngapain aja sih, Kak? Dan berapa tahun masa menjabatnya? Oke, jadi kami itu menjabat itu 1 tahun, itu periodenya itu 1 tahun. Terus kita selama 1 tahun itu kita ngurusin beberapa event. Jadi FDLH tuh punya beberapa event tahunan yang harus kita jalanin, yang harus kita urusin. Jadi yang pertama itu ada 1000 tumbler. Itu nanti pas ini
penerima siswa Siswa baru, baru. tapi kita fokusnya ke SD. Nah, jadi Oke. kita ningkatin kepedulian anak SD untuk pentingnya membawa tumbler. Jadi Iya. kita fokusin karena tumbler itu walaupun kelihatannya apa ya kecil, tapi membawa tumbler tuh membawa dampak yang besar, mengurangi sampah-sampah plastik kan ya. Baru habis itu ada festival lingkungan. Jadi itu kita ada perlombaan-perlombaan seperti lomba mewarnai sama fashion show. Baru apalagi ya? Aduh lupa lagi eventnya apa lagi. Tapi 1 tahun itu banyak event dari DLH Iya, dan bener. pastinya nggak cuma bersih-bersih ya Nggak kegiatannya. cuma itu. Dan kalian sendiri boleh tahu nggak sih Kak, kenapa target utama dari FDLH itu anak-anak SD? Apakah ada alasan tertentu nih? Sebenarnya nggak cuma anak SD doang ya, tapi Iya. kan karena kita sendiri di FDLH itu kan orang-orangnya dari kelas 8, pokoknya dari kelas 8 sampai kelas 11. Jadi kita fokusnya itu ke anak-anak muda karena ya apalagi anak-anak muda itu adalah penerus pejuang lingkungan. Jadi kita semua di sini adalah pejuang lingkungan dan harus dimulai dari kecil. Jadi kita fokusin ke anak muda karena supaya bisa terbiasa gitu untuk Iya, peduli betul lingkungan betul. dari kecil. Jadi bisa membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Jadi menanamkan pemikiran yang positif gitu ya. bagi anak-anak muda. Oke. Dari Kalenora sendiri kira-kira setelah dapet nih 24 besar dan akhirnya menjadi duta lingkungan hidup, ada nggak sih kayak dampak positif yang Kak Lenora terima sendiri? Iya, kayak perubahannya itu apa? Mungkin bisa jadi lebih pandai dalam public speaking atau gimana tuh Kak Lenora? Dari pengalaman Kak Lenora sendiri. Aku jujur iya, aku merasa bermanfaat banget di skill public speaking aku, karena aku kayak sebenarnya nggak jago banget public speaking ya, tapi karena di FDLH ini kita harus bisa jago ngomong di depan banyak orang, jadi aku merasa terlatih banyak banget. Terus juga banyak pengalamannya, kayak mengurusi event-event jadi panitia, itu seru banget. Pokoknya banyak banget tuh positifnya di aku gitu. Kan pasti ya Kak, kalau misalnya dalam masa sekitar 3-4 bulanan, itu kan nggak mungkin ya Kak, cuma senang-senangnya doang. Nah, Iya. Kak Lenora ada nggak sih kayak ngerasa suka-duka dalam mengikuti rangkaian Duta Lingkungan Hidup nih? Oke, dari sukanya aja dulu Ya, ya, kan sukanya dukanya dulu, kayaknya dukanya banyak belakangan ya. Iya. Dukanya belakangan ya, kita Iya, ya. sukanya itu dapat banyak teman karena dari berbagai macam sekolah kita menjadi satu dan pastinya dengan sifat-sifat yang berbeda. Kita Iya. harus bisa menjadi satu tim yang baik. Tuh. Itu suatu pengalaman yang benar-benar berkesan bagi aku. Terus kayak ya mereka orangnya bermacam-macam lah, terus jadi seru banget punya terus kita juga bisa kenal sama duta lain, kita bisa ketemu anak duta lainnya dan itu bisa jadi pengalaman yang seru banget. Baru kalau dukanya, aduh ini Agak ini ya, butuh mental banget iya, ya buat ngadepinnya nih. aku gimana ya? Aku dari awal seleksi itu kan namanya juga orangnya minderan gitu kan. Jadi aku kayak sering ngerasa down gitu kalau ngeliat orang-orang, apalagi selama rangkaian kegiatan latihan itu, kalau apa ya, kalau ngelihat temanku ini kayak lebih 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 jago tuh kayak minder gitu loh, kayak aku harus bisa kayak gini gitu kan. Terus kayak karena kita kan selama rangkaian kegiatan itu kan kita dinilai sama kakak-kakaknya kan, ada penilaian sendirinya. Nah, aku tuh kayak jadi overthinking, kayak aduh aku kurang banget di sini. Nanti kalau kakaknya nilai aku kurang layak gimana ya? Jadi aku kayak jujur nangisnya banyak sih di layar di coba aku Jadi sebelum yang menjadi begini tuh nangis. iya. Tapi akhirnya dari semua yang kalian laluin pasti bangga banget Iya, kan bisa terbayarkan sih pasti mendapatkan capeknya. akhirnya ya. Jadi ternyata suka dukanya ada dan pastinya itu dialami oleh seluruh ya duta-duta yang ada di Balikpapan dan juga mantap Pengalamannya nih juga ya banyak, pengalamannya skill-nya ada. meningkat. Skill-skillnya mungkin bukan cuma skill public speaking doang ya, mungkin cara Dari manajemen berteman, waktu, iya, cara relasi, bersosialisasinya, ya, relasinya sih mantap banget kan. Duta di Balikpapan ini nggak sedikit ya, casters ya, banyak banget duta-duta di Balikpapan. Pastinya juga Kalenora memiliki relasi yang baik nih dari duta-duta lain, gitu ya, Iya, Fitra betul. ya. Nah, kayaknya Oke, kita bakal dari bahas Kalenora ini dia
di selempangnya kita bisa lihat nih, Duta Lingkungan Hidup Berbakat. Iya, gimana sih apa yang dimaksud dalam berbakat Berbakat itu? ini Apakah dinilai dari ada apanya aja ya sih, Kak? penilaiannya gimana tuh? Oke, jadi kalau kebetulan waktu malam inaugurasi, pas setelah pengumuman 24 besar, itu nanti ada diumum juga 3 berbakat putra-putrinya. Nah, kebetulan aku masuk di 3 berbakat kemarin yang putri. Nah, baru pas malam grand finalnya itu, kita kan dapat gelar masing-masing lagi. Nah, ada yang 5 besar juga, itu Iya. ada yang putra-putrinya, wakil 1, wakil 2, 3, sama inteligensia. Nah, aku dapat berbakat ini, nah, nggak tahu juga sih ya, mungkin ya karena berbakat di berbagai bidang kali ya, di bidang aku sendiri sama di mungkin kayak di keseluruhan aspeknya aku mungkin yang paling Iya. Wah, dengan titelnya ya, guys. Iya. Titelnya berbakat nih, berarti sudah memenuhi syarat nih. Berarti kan jurinya tidak mungkin salah menilai nih ya, casters ya. Total ada berapa gelar sih, Kak? ada 12 sih, kita semua dapat gelar. Putra dan putri gitu ya? Iya. Mau aku sebutin satu. Boleh Oke. banget. Jadi yang lima besar itu ada putra putri, Iya. baru wakil 1, 2, 3, baru ada inteligensia, baru ada berbakat, Yes. terus best performance. Tadi kan 5. Iya. Berbakat, best performance, persahabatan, baru favorit, Yes. terus best social media, sama best presentation dan best green lifestyle. Jadi semuanya kita dapat gelar. Oke. Karena kebetulan ini satu dekade FDLH, sudah 10 tahun berdiri forum ini. Jadi benar spesial banget kita dikasih gelar semua. Dan dilihat juga dari warna selempangnya berbeda ya teman-teman ya. Iya. Nah itu yang paling kayak ikonik banget nih dari aku lihat pas malam grand final. Wah, kayaknya beda nih. Penyelempangannya warnanya udah beda ternyata karena satu dekade Iya, ya. satu kalian dekade, ya. 10 tahun. Jadi karena ada 10 tahun ini berarti mungkin ya pasti FDLH bakal terus berdiri ini ya. Untuk memberikan informasi, juga mengajak teman-teman di Balikpapan khususnya untuk menjadi generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau Nora kira-kira ada pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin akan menjadi penerus FDLH di tahun depan? Kan namanya waktu bakal nggak kerasa ya sih, Fra. Ini kan udah bulan Juni nih ya, teman-teman. Dan mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang yang benar-benar niat mau lanjut ke FDLH nih. Kalau dari aku, yang penting jangan pernah takut untuk mencoba. Terus kalau misal ya jalanin aja, kita harus benar taat sama apa yang dikasih tau kakak-kakaknya, kita jalanin aja semua. Pokoknya jangan pernah takut deh, kita harus berani. Jadi kita pede itu nomor 1 Iya, ya. pede itu Iya, nomor satu. bener banget ya. Untuk join FDLH ini juga nggak perlu apa sih? Apakah kita harus pinter bahasa Inggris atau kita udah banyak ikut forum di tempat lain juga, atau kalian Nora sendiri baru pertama kali ikut join forum ini atau sudah nyoba di beberapa forum lain di Ini aku Balikpapan? pertama kali ikut duta. Bener nggak pernah ikut seleksi yang lain sebelumnya, dan puji Tuhannya langsung lolos 24 besar. Jadi kalau ya nggak perlu pinter banget bahasa Inggris. Yang penting karena kita juga bisa jago di bidang lainnya kan ya. Jadi nggak perlu yang harus bahasa Inggris banget. Terus nggak perlu yang ada pengalaman lain sebelumnya. Itu juga aku karena ini pertama kali juga kan. Jadi aku belajar banyak sih dari sini, dari FDLH ini. Kalian orang pernah nggak sih kayak punya ketakutan gitu untuk berbicara di depan umum dan gimana cara kalian orang tuh ngatasinnya? Pasti kan namanya dilihat di depan publik, apalagi banyak orang, itu kan suatu Ada kecemasan bagi deg-degannya beberapa juga ya. orang gitu. Jadi mungkin kalian orang ada tipsnya gitu. Ya, kalau kebetulan di FDLH ini, di rangkaian pemilihan ini kita ada Social Green Project juga. Jadi di situ kita dibagi jadi berbagai kelompok, itu dibagi per kecamatan di Balikpapan. Jadi kita melakukan sebuah project, itu kita terserah boleh sosialisasi atau gimana. Kalau kebetulan kelompokku kemarin dapat di Depan Utara, jadi aku milih di Perumahan Sosial Batu Ampar dan di SMA 2. Kebetulan aku kemarin sosialisasi di ke anak-anak kelas 10-nya, dan di situ aku kan harus ngisi materi, karena kita sosialisasi tentang pemilahan sampah rumah tangga, pentingnya pemilahan sampah rumah tangga. Dan di situ kayak aduh, ini pertama kalinya aku benar-benar sosialisasi ke
depan banyak orang kan ya. Kalau dari aku sih, pede aja kayak ya udah kita bawain materinya dengan pede gitu. Agar bisa tersampaikan dengan baik juga. Iya. Berarti ada banyak kelompok. Kelompoknya itu dibagi dari pihak forumnya. Itu kita tulis sendiri. dari ini, nomor urut. Nomor urut. Iya. Kayak misal 1, 2, 3, 4 Itu dari gitu ya. kelompok gitu. Kelompok. Iya. Untuk satu kelompok tuh berapa orang gitu kalian orang? 4 orang 4 kemarin. orang ya. Dan itu berarti campur cewek cowok atau Putra-putri ya, 2 pasang. Pasang. Berarti banyak banget nih ya rangkaian kegiatannya. Apalagi 3 bulan tuh nggak gampang ya Dan guys. bukan waktu yang sedikit gitu loh. Jadi ya untuk segmen kali ini pasti tentang FDLH itu nggak cuman sedikit nih teman-teman. Nah, kalian orang selama masa menjabat ini tuh ada berapa event yang udah dilakuin? Oke, jadi kebetulan juga kita selama jadi finalis itu kita udah menyusun kegiatan-kegiatan berbagai event. Jadi yang pertama itu kita dibagi 2 kelompok tuh, kan berdua 4, kita dibagi 12-12. Nah, yang 12 satunya ini mereka ngurusin buka puasa bersama satu forum. Itu kita ngurusin ya undang-undang anak-anak kakak duta yang sebelumnya. Terus kita juga manajemen uangnya itu juga kita belajar banyak. Baru yang 12 orang lainnya, kebetulan aku dapat di situ, aku ngurusin di Bling Ramadan. Jadi itu juga event tahunannya FDLH. Itu kita mengisi waktu. Oke, kalau kebetulan di ini berapa hari lagi ya? 5 Juni itu adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi kita sedang mempersiapkan kegiatan beach clean up. Jadi kita membersihkan pantai-pantai di Balikpapan dan kita audiensnya itu eh, anak sekolah juga dari SMP, SMA kita ambil pantai. Kalau tahun lalu sih Pantai Mempera, cuman nggak tahu kalau tahun ini. Kita masih runding kan. Survei. Iya. Tungguin aja. Betul, stay tune ya guys. Dan tidak terasa ya, ternyata waktu sudah berjalan. Jadi untuk segmen kali ini sangat berkesan sekali karena tamu kita spesial nih ya dari Duta Lingkungan Hidup Balikpapan. Kita udah dikasih tips nih teman-teman dan juga iya benar suka dukanya apa aja kegiatan. Betul. Bahkan sampai dijelasin nih guys gelar-gelar dari putra putri sampai yang paling terakhir. Jadi tertarik nggak tahun depan ikut? Tertarik dong. Siapa sih yang nggak tertarik? Nanti kita lihat saja ya ke depannya gimana. Kalau Sila sendiri gimana nih? Boleh sih, boleh dicoba, kita ikut ya. Iya, kayaknya Nanti kalian orang benar harus gurui kita nih ya. Karena kan kita sebagai pejuang juga nih ya. Kita mau menjadi penerus yang baik. Gitu. Nah, sangat berharga banget ya untuk hari ini ya teman-teman. Kita dapat banyak banget pelajaran di hari ini karena bintang tamunya juga sangat amat menarik karena udah mengikuti rangkaian kegiatan yang sangat lama di Duta Lingkungan Hidup Balikpapan. Oke, kita akan close-nya nih teman-teman. Jadi sekian dari Kami segmen Starcast yang bersama dengan FDLH. betul. Pastinya seru banget hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk ikuti terus konten-konten dan kegiatan dari Smartcast. Betul. Nah, aku Claresta, Aku Sita, dan aku Lenora. kita izin pamit undur diri. Bye, Kesta. Bye-bye.